Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang kembali di channel saya Bang Zens di Zen Studio. Gimana kabarnya sobat semuanya? Mudah-mudahan ada kalian semuanya, para konten kreator pemula atau para konten kreator yang sudah lama tapi belum monet. Mudah-mudahan segera monet. Yang sudah monet mudah-mudahan segera mendapatkan monetnya atau dolarnya, cuannya yang lebih besar lagi. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, seperti biasa, sorry ya masih pakai masker ini karena terkena flu ya teman-teman. Jadi demi menjaga keamanan di sekitar, orang-orang sekitar, saya pakai masker gitu. Nah, teman-teman, beberapa hari yang lalu ada komentar, Mas saya pengen nge-YouTube, tapi saya ide saya ketika udah mulai nge-YouTube itu habis. Bagaimana supaya ide kita tidak habis dan kita bisa bertahan di YouTube khususnya ya teman-teman. Nah, teman-teman untuk menjawab pertanyaan seperti ini, nah saya akan mencoba menjawab sesuai pengalaman, sesuai pembelajaran saya, sesuai riset saya, riset kecil-kecilan ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari video saya ini. Oke, teman-teman untuk menggali ide konten ya, atau kita kasih judul aja lah, kembangkan judul kontenmu agar tidak kehabisan ide konten. Oke, kembangkan judul kontenmu agar tidak kehabisan ide konten. Oke, kita akan bahas. Sebagai YouTuber, tentunya kalian pernah mengupload video ya. Mengupload video, coba kalian lihat di YouTube Studio. Di situ kalian pernah membuat judul apa? Misalkan konten kalian tentang masak. Konten kalian tentang masak, judulnya itu misalkan ya, kalian udah buat resep ayam rica-rica misalkan, gitu. Nah, kalian itu kalau sudah mentok kehabisan ide, coba lihat judul sebelumnya, judul video sebelumnya. Ini versi otak kita ya. Nanti kalau versi AI kalian nanti bisa lihat di ChatGPT, bisa lihat di Meta AI, bisa lihat di Google AI dan lain sebagainya. Pokoknya tentang AI. Tapi ini bagaimana memanfaatkan kinerja otak kita supaya kita bisa menggali ide. Jadi bisa mengembangkan judul dari konten yang sudah kita buat sebelumnya. Tadi contoh yang masak tadi ya, contoh yang nice masak tadi, yang nice masak tadi itu membuat resep membuat ayam rica-rica ya. Nah, kita bisa tuh dari situ kita bisa membuat ide konten lagi dari ayam rica-rica, guys. Caranya gimana, Bang? Ajukan aja pertanyaan. Pertanyaan dulu. Bagaimana cara membuat ayam rica-rica? Terus bahan apa saja yang efektif untuk bahan rica-rica? Untuk ayam goreng rica-rica misalkan. Di mana saya membeli? Nah, ini pertanyaannya. Misalkan kalian bisa explore tuh. Misalkan kalau kalau pertanyaannya di mana, berarti di situ kalian bisa explore ketika perjalanannya ke suatu tempat, bolehlah ke pasar atau ke supermarket. Nah, itu kan bisa menambah konten baru. Dengan kita mengajukan pertanyaan pada judul-judul kita sebelumnya, kita bisa menambahkan konten baru. Misalkan sama siapa saya berangkat rica-rica, membeli ayam dan membuat resep rica-rica. Nah, itu dari pertanyaan tersebut kita bisa membuat ide baru lagi. Misalkan kalau judul sebelumnya membuat ayam rica-rica. Nah, berarti judul yang kedua dari pengembangan judul ini bersama besti, bersama tetangga, bersama mertua misalkan. Bersama mertua senang, misalkan ya, mertua saya senang ayam goreng rica-rica, itu contoh judul yang kedua. Misalkan bersama besti membuat ayam goreng rica-rica, judul yang berikutnya lagi tuh bisa. Bisa itu teman-teman. Jadi ajukan pertanyaan pada judul konten sebelumnya. Ya, gitu.
bisa di situ. Jadi bisa mengeksplor perjalanannya, bisa mengeksplor dengan siapa Anda membuatnya gitu. Bisa mentester dengan alat-alatnya gitu. Ataupun teman-teman bisa mengeksplor di mana lokasinya ayamnya tersebut, dikasih tahu gitu ke masyarakat publik. Kan sebelumnya hanya cuplikan garis besar, kalau sekarang kita lebih detail gitu ya teman-teman. Nah itu bisa membantu ya tentunya. Contoh lagi bang, contoh lagi misalkan dari tutorial komputer. Contohnya banyak ya. Misalkan saya dulu pernah membuat cara editing video di Filmora. Nah, ini dari Filmora ini banyak kali ya. Saya bisa membuat bagaimana mengatur transisi di Filmora, bagaimana mengatur track di Filmora, bagaimana cara mengatur audio dan video di Filmora, bagaimana cara mengekspor video, banyak. Nah, itu dari ajuan pertanyaan ini udah banyak kali, udah bisa berpuluh-puluh konten, beratus-ratus konten. Bahkan beribu-ribu konten bisa dikembangkan, bisa. Tapi isinya begitu aja bang, iya gak apa-apa. Tapi karena suasana, kondisi, kamu bicaranya itu berbeda. Nah itu yang dianggap original oleh sistem. Kita menjelasin tentang komputer nih, antara tutorial 1, 2, 3. Tentunya pasti beda antara cara pengucapan, language tubuhnya. Gitu ya, body language-nya. Atau speak language-nya beda. Artikulasinya juga beda. Nah, seperti itu. Tapi itu adalah nilai orisinal ya, nilai original dari kita sebagai konten kreator pemula. Nah, gitu teman-teman. Jadi, dengan kita mengembangkan judul konten kita yang sebelumnya, maka itu saya jamin tidak akan kehabisan ide. Berbeda kalau misalkan Bang pusing pengen bantuan AI, silahkan pakai AI aja. Gitu. Tetapi kalau mau menggunakan penalaran kita itu bisa banget dengan seperti itu. Kita review judul-judul kita yang sudah kita buat dulu pertanyaan, baru kita bisa mengeksplor mau dibuat apa nanti judulnya. Apakah kita mau ngebahas tempatnya, apakah kita mau ngebahas harganya nih, perbandingan harganya, apakah kita mau ngebahas keuntungannya atau lain sebagainya. Silahkan dikembangkan sesuai dengan imajinasi kita. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, membuka inspirasi bagi teman-teman. Jangan pusing lagi kehabisan ide. Tetap semangat. Kalau otak kita sudah mentok, boleh kita bantuan AI. Atau mau ke AI aja bang, nanti biar saya edit-edit dikit. Boleh silahkan. Yang penting kita jangan berhenti upload. Kembangkan judul kontenmu agar tidak kehabisan ide konten. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Bye-bye.